Analisis komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang analisis komparatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia dengan NIM akhir 115. Perkenalkan, nama saya Ardila Firzana dengan NIM akhir 098. Perkenalkan, nama saya Inggal Fania Kristi dengan NIM akhir 107. Perkenalkan, nama saya Adinda Mas Nurmala Salsabila dengan NIM akhir 086. Perkenalkan, nama saya Neta Solehan dengan NIM akhir 123. Perkenalkan, nama saya Serli Masrida dengan NIM 110. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya analisis komparatif. Kira-kira apa ya analisis komparatif itu? Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian analisis komparatif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis komparatif. Analisis sendiri diartikan sebagai penguraian, sedangkan komparatif sendiri diartikan sebagai membandingkan variabel yang sama guna mencari sampel yang berbeda. Jadi, analisis komparatif sendiri adalah suatu penelitian yang membandingkan variabel-variabel yang sama guna mencari sampel yang berbeda. Tujuan analisis komparatif. Baik teman-teman, sekarang saya akan memaparkan apa itu tujuan analisis komparatif. Nah, yang pertama, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek entity berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan dengan cara berdasarkan cara pandang atau kerangka pemikiran tertentu. Yang ketiga, yaitu untuk bisa menentukan mana yang lebih baik dan mana yang sebaiknya bisa dipilih. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Ciri-ciri analisis komparatif. Baik, kalian tadi sudah mendengar tentang penjelasan tujuan dari analisis komparatif. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari analisis komparatif. Ciri-ciri dari analisis komparatif sendiri, yang pertama adanya dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Dan yang terakhir, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Syarat-syarat analisis komparatif. Nah, kalian sudah mendengarkan tentang ciri-ciri analisis komparatif. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat analisis komparatif. Yang pertama, metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, pengontrolan terhadap seluruh variabel, kecuali variabel bebas sangat tidak realistis dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Yang keempat, pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. Kelebihan dan kelemahan analisis komparatif. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui kan syarat-syarat analisis komparatif itu apa? Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan analisis komparatif. Kelebihan analisis komparatif. Yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga, metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Yang keempat, penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Yang kelima, metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan.
Yang keenam, telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan lagi. Nazir 1988. Kelemahan analisis komparatif yaitu penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Suka memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Berikutnya, kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga diakibatkan oleh selalu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain. Selanjutnya, apabila saling hubungan antara dua variabel telah dikemukakan, mungkin suka untuk menentukan mana yang sebab, mana yang akibat. Contoh analisis komparatif. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh dari analisis komparatif. Di dalam analisis komparatif, kita sebagai peneliti tidak hanya memperhatikan tentang isi dari penelitian, tetapi juga tentang judul dari analisis komparatif sendiri. Berikut merupakan beberapa contoh dari judul analisis komparatif. Nah, dari contoh di atas dapat dilihat ada sebuah perbandingan seperti pada contoh poin yang pertama. Di poin pertama terdapat perbandingan antara sekolah dasar negeri dan swasta di dalam penggunaan bahasa Inggris. Kesimpulan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan materi tentang analisis komparatif. Jadi, pada intinya, analisis komparatif adalah salah satu jenis penelitian untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan tujuan untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.